Assalamualaikum anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oh ya anak-anak, jangan lupa untuk selalu memakai protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan ya. Seperti memakai masker, mencuci tangan, dan membawa hand sanitizer kemanapun pergi. Halo anak-anak, jadi sekarang kita memasuki tema 2, subtema 2. Allah menciptakan manusia dengan sifat dan perilaku yang berbeda-beda, atau sering kita sebut sebelumnya dengan istilah keberagaman. Keberagaman tersebut bisa berupa perbedaan dalam hal fisik, hobi, agama, sifat, dan lain-lain. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang keberagaman sifat dan pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, mari kita cari tahu dulu apa sih sifat itu. Jadi, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sifat adalah rupa dan keadaan yang tampak atau ada pada sesuatu yang membedakan satu dari yang lain. Keberagaman sifat bisa terjadi di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan tetangga atau masyarakat. Baiklah, yang pertama kita akan membahas dulu keberagaman sifat yang ada di lingkungan keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti menemukan berbagai keberagaman dari setiap anggota keluarga yang ada di rumah. Contoh keberagaman anggota keluarga adalah keberagaman sifat. Nah, misalnya ini di sini ada ayah, ibu, adik, dan kakak. Misalnya, ayah sifatnya dermawan, jujur, dan bertanggung jawab. Misal ya, nah ibu sifatnya penyayang, penyabar, dan adik sifatnya jujur, baik hati, dan tidak sombong. Sedangkan kakak sifatnya periang, lucu, dan dermawan atau suka memberi. Jadi itulah keberagaman sifat yang ada di rumah. Nah, apakah sifat-sifat di rumah tersebut ada yang sama? Iya, ada. Jadi sifat kita di dalam rumah itu boleh sama, boleh juga berbeda ya. Tidak harus semuanya berbeda. Selain di rumah, kamu juga dapat menemui keberagaman sifat dari teman-temanmu di sekolah. Sama seperti di rumah, ada yang sifatnya sama dan juga ada yang berbeda. Kita sebaiknya menerapkan sikap toleransi terhadap setiap perbedaan tersebut. Toleransi merupakan sikap menghargai setiap perbedaan yang ada. Dengan bertoleransi, suasana belajar di kelas akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Contohnya nih, kita mempunyai 2 orang teman. Yang satu kita namakan Ade dan yang satu lagi kita namakan Tony. Ade memiliki sifat periang dan lucu, sedangkan Tony memiliki sifat pendiam. Nah, dengan sifat teman kita yang berbeda ini, kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita tersebut. Kita harus tetap berteman dengan keduanya dan menerapkan sikap toleransi. Nah, yang terakhir adalah keberagaman sifat tetangga atau masyarakat di lingkungan sekitar. Selain keberagaman di keluarga dan sekolah, kita juga akan menemukan keberagaman sifat di lingkungan tetangga atau masyarakat. Sebagai anggota masyarakat yang baik, kita sebaiknya memiliki rasa toleransi dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Jadi, dengan keberagaman, kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan sifat yang dimiliki satu sama lain.
Nah, setelah kita mempelajari tentang keberagaman sifat tersebut, ternyata sifat itu terbagi menjadi dua loh. Ada sifat negatif dan sifat positif. Jadi, sifat negatif adalah sifat yang buruk dan harus kita hindari atau tidak boleh kita lakukan ya. Contoh dari sifat negatif yaitu malas, boros, penakut, pemalu, tidak disiplin, ceroboh, dan lain-lain. Sedangkan sifat positif adalah sifat baik yang harus kita lakukan, seperti penolong, penyayang, dermawan atau suka memberi, sabar, jujur, rajin, dan lain-lain ya. Nah, untuk membiasakan sifat baik ini, kita harus sering menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar bisa menjadi kebiasaan. Kan kita harus membiasakan sifat positif ya, karena sifat positif kan tadi harus kita lakukan. Karena akan berdampak baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Oke? Nah, sekarang contoh ya. Apakah anak-anak punya peliharaan di rumah? Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, lihat. Apa yang dilakukan anak tersebut? Iya, dia memberi makan hewan peliharaannya. Nah, menurut anak-anak, sifat apakah yang dimiliki anak tersebut? Ya, benar sekali. Anak tersebut memiliki sifat penyayang karena dia sayang sama peliharaannya, jadi dia beri peliharaannya makan. Nah, contoh yang kedua. Coba perhatikan gambar berikut. Apa yang dilakukan anak tersebut? Iya, benar sekali. Anak tersebut lagi belajar. Menurut kalian, sifat apa yang dimiliki oleh anak tersebut? Yap, benar sekali. Jadi, sifat yang dimiliki oleh anak tersebut adalah rajin. Oke, jadi sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Sampai bertemu minggu depan. Tetap semangat.